Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di 1-2 harian menjadi murid. Nah, kalau kita kapan itu selesaiin keluaran 23, hari ini kita akan lanjutin ke keluaran 24 dari ayat 1 sampai 11 nih teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang upacara pengingatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Nah, seperti biasa aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini ya teman-teman. Keluaran 24 ayat 1 sampai 11. Upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Berfirmanlah ia kepada Musa, "Naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan, tetapi mereka itu tidak boleh mendekat, dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia." Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, "Segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan." Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya pagi-pagi, didirikannyalah mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel. Maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu, sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, "Segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan." Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, "Inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini." Dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Lalu mereka melihat Allah Israel kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkannya tangannya. Mereka memandang Allah lalu makan dan minum. Ya, jadi demikian teman-teman bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Sekarang kita langsung masuk ke satunya ya guys. Nah, di ayat 1-8 isinya tentang pengesahan perjanjian. Musa sudah menerima petunjuk-petunjuk, aturan-aturan untuk relasi bangsa Israel dengan Tuhan dan sesama dan ciptaan lain. Sekarang, Musa turun bertemu dengan bangsa Israel. Ia menemui para kepala dan menyatakan aturan-aturan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Dan mereka menjawab, "Segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan." Mereka menerima janji itu dengan senang hati dan menyatakan bersedia untuk taat. Lalu Musa menuliskan seluruh perintah yang telah diterimanya dalam sebuah kitab, dan kemudian dia membangun mezbah, mendirikan 12 pilar batu, mempersembahkan korban, dan menampung separuh darah korban ke dalam wadah-wadah. Ia memanggil bangsa Israel untuk berkumpul. Setelah mereka semua berkumpul, Musa membacakan dengan hikmat semua kata-kata dalam kitab berisi aturan itu, dan bangsa itu meresponi dengan kesediaan untuk taat. "Segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan." Kemudian untuk melengkapi upacara tersebut dan menandai masuknya bangsa Israel ke dalam perjanjian, Musa memercikan darah dari wadah-wadah tersebut kepada 12 suku yang diwakili oleh para pemimpinnya dan menyatakan bahwa mereka masuk ke dalam perjanjian dengan Allah. Di ayat 1-2 nih guys, Nadab dan Abihu adalah 2 anak sulung Harun dan dengan demikian merupakan penerus dalam keimanan. 70 tua-tua itu mungkin bersama dengan Nadab dan Abihu telah mewakili ke-12 suku, masing-masing 6 orang. "Beribadahlah kamu dari tempat yang jauh." Nah, meskipun semua harus mendaki gunung itu sampai ketinggian tertentu, hanya Musa yang akan naik ke puncaknya. Di ayat 3, Musa turun dari gunung dan menyampaikan kepada bangsa itu semua firman Tuhan, semua hukum yang telah diberikan. Dan semua orang menjawab dengan satu suara, menjanjikan ketaatan. Bangsa Israel berjanji taat. Mereka membuat ikrar untuk taat kepada Adonai, yang sangat tidak ingin mereka abaikan setelahnya.
Oleh karena itu, Musa membutuhkan sesuatu yang lebih dari sekedar persetujuan lisan. Di tempat, Musa menuliskan aturan-aturan itu dan ia menunggu sampai keesokan harinya, lalu bangun pagi-pagi sekali dan mendirikan mezbah sebagai persiapan untuk pengorbanan. Dengan mezbah dan pengorbanan itu menandai ikatan perjanjian guys antara Allah dan bangsa Israel. Bangsa Israel berjanji untuk menaati semua peraturan dan Allah akan menyertai mereka. Di ayat 5, Musa memanggil beberapa orang muda. Imamat Lewi tidak ditugaskan untuk menyembelih binatang itu karena mereka dikhususkan untuk tugas peribadahan. Karena itu, Musa memberikan tugas menyembelih dan memotong hewan itu kepada orang-orang muda yang dipilih mungkin berasal dari keturunan sulung yang menjadi imam dalam keluarga mereka masing-masing sampai penunjukan Harun dan anak-anaknya sebagai imam bagi bangsa itu. Tidak diragukan lagi ya, para pemuda dipilih karena mereka adalah yang paling kompeten untuk menangani hewan-hewan yang sedang berjuang berontak karena mau disembelih. Di ayat 6, darah dari hewan yang disembelih dibagi dua. Satu dipercikan pada 12 pilar batu, menandakan suku Israel. Satu lagi ditampung di wadah-wadah. Darah yang melambangkan kehidupan korban adalah bagian penting dari setiap pengorbanan dan biasanya dicurahkan ke atas mezbah atau setidaknya dipercikan ke atasnya sebagai tindakan puncak persembahan. Darah yang ditaruh di baskom itu tujuannya adalah untuk menyatukan seluruh umat di dalam pengorbanan dan dengan demikian semakin mengikatkan diri mereka pada perjanjian yang sekaligus disucikan dan disempurnakan oleh korban tersebut. Di ayat 7, Musa mengambil kitab perjanjian. Saat Musa menyampaikan tentang perjanjian itu, seolah di telinga orang-orang Israel, mereka semua sama-sama bisa mengerti dan nangkep jelas. Karena itu mereka memberikan jawaban yang sama seperti sebelumnya di ayat 3. Dengan menambahkan janji umum untuk taat pada segala sesuatu yang akan diperintahkan Allah di masa depan. Nah, di ayat 8, Musa kemudian melanjutkan ke tindakan terakhir. Dia mengambil darah dari wadah-wadah itu dan memercikannya bukan kepada seluruh bangsa itu yang berjumlah lebih dari 2 juta orang ya guys, tetapi kepada para pemimpin dan perwakilan mereka, tua-tua dan orang-orang terkemuka lainnya yang dikumpulkan dari setiap suku dan dengan demikian berada dalam jangkauannya. Sambil memercikan, dia berkata, "Lihatlah darah perjanjian dan lain-lain." Nah, sudah menjadi praktek umum di antara bangsa-bangsa zaman dahulu untuk memeteraikan perjanjian dengan darah. Kadang-kadang darah itu adalah darah korban dan kedua belah pihak dalam perjanjian itu berdoa agar jika mereka melanggarnya, nasib korban itu akan menjadi milik mereka. Kadang-kadang dari kedua belah pihak itu sendiri yang masing-masing meminum darah pihak lain. Dan demikian terjadilah hubungan darah yang akan membuat pelanggaran perjanjian itu semakin tidak dapat diampuni. Musa tampaknya tidak mengikuti kedua praktek ini, tetapi hanya mengadopsi prinsip bahwa perjanjian harus dimeteraikan dengan darah dan mengatur detailnya sesuai dengan apa yang ia pikirkan. Dengan pemercikan darah pada mezbah dan umat, kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut menjadi bagian dari satu darah yang sama dan dengan demikian menjadi semacam persatuan sakramental guys. Nah, di ayat 9-11, setelah perjanjian itu disahkan oleh suara bulat umat, Musa melanjutkan untuk melaksanakan perintah-perintah yang berkaitan dengan Harun, Nadab, Abihu, dan para tua-tua yang telah diterimanya ketika ia masih berada di atas gunung. Dengan membawa mereka, ia mendaki Sinai sekali lagi sampai ke ketinggian tertentu, tetapi jelas tidak sampai ke puncaknya. Yang hanya ia sendiri yang boleh di puncak tujuan dari pendakian ini ada 2 guys. Yang pertama, perjamuan kurban atau makan daging kurban itu guys. Nah, ini selalu dilakukan setelah pengorbanan. Nah, para penatuannya tentu saja ingin mengambil bagian dalam makan perjamuan korban itu. Bahkan jika mungkin, pengen banget makan perjamuan itu dengan hadirat ilahi, sebagaimana yang diizinkan oleh Allah bagi mereka. Ini adalah tujuan mereka untuk mendaki. Yang kedua, Allah ingin membuat mereka terkesan dengan keagungan dan keindahannya yang luar biasa, dan siap untuk menyatakan dirinya kepada mereka dengan cara yang heran dan menakjubkan ketika mereka sedang terlibat dalam perjamuan kudus itu. Inilah tujuannya mengundang kehadiran mereka. Manifestasi atau Allah yang menyatakan diri
memperlihatkan dirinya kepada para pemimpin bangsa Israel. Setelah mencatatnya, penulis mencatat dalam tanda kurung bahwa penglihatan ilahi itu tidak membinasakan siapapun dari mereka yang melihatnya atau menyebabkan mereka terluka. Lalu naiklah Musa sementara Nadab, Abihu, dan para tua-tua harus beribadah kepada Allah dari tempat yang jauh. Di ayat 10, mereka melihat manifestasi penyataan diri Allah Israel. Mereka melihat dengan mata jasmani suatu penampakan dari wujud ilahi yang telah memanggil mereka ke hadiratnya untuk tujuan tersebut. Musa kita tahu melihat keserupaan Allah. Yesaya melihat Tuhan duduk di atas tahta yang ada di Yesaya 6 ayat 1. Yeskiel melihat di atas tahta itu rupa seorang laki-laki yang ada di Yeskiel 1 ayat 26. Nah, bagaimana ya bentuk yang dilihat oleh para tua-tua itu? Kita tidak diberitahu. Tetapi karena ia memiliki kaki, maka ia mungkin berwujud manusia. Wujud itu mungkin kabur, tidak jelas, terlalu menyilaukan untuk dilihat oleh mata manusia. Namun itu adalah penglihatan Allah. Allah yang memperlihatkan dirinya, mengizinkan dirinya untuk dilihat para penatua itu. Di bawah kaki sosok yang mereka lihat, ada sesuatu yang terlihat seolah-olah terbuat dari batu safir biru cerah, sesuatu yang sejernih dan sebiru-biru langit. Di 11, Allah tidak menghajar mereka dengan kematian atau penyakit sampar atau bahkan kebutaan. Hal ini dianggap mustahil untuk melihat Allah dan hidup. Manusia tidak layak untuk mendekat kepada Allah dengan cara apapun dan memandangnya dianggap sebagai suatu kenajisan. Namun beberapa kali dia memilih untuk menunjukkan dirinya dalam penglihatan atau sebaliknya kepada umatnya, dan kemudian karena tidak ada kesalahan di pihak mereka, tidak ada hukuman bagi mereka. Secara umum dianggap bahwa dalam kasus Allah memperlihatkan dirinya itu adalah pribadi kedua dari Tritunggal Maha Kudus yang merendahkan diri untuk menunjukkan dirinya. Lalu mereka makan perjamuan. Jadi saat mereka terlibat dalam perjamuan kurban, Allah menyatakan dirinya kepada mereka. So sweet ya guys. Jadi demikian teman-teman firman Tuhan kita untuk hari ini. Nah sekarang aku mau kalian buat merefleksikan nih guys. Nah hari ini kita belajar tentang kemurahan Allah yang mau memperlihatkan dirinya kepada Musa dan para tua-tua Israel. Allah telah menyatakan apa yang dikehendakinya dengan cara memberikan aturan-aturan. Allah telah menyatakan kemurahannya dengan bersedia mengikatkan dirinya dengan perjanjian dengan bangsa Israel, dan sekarang Allah menyatakan kemurahan hatinya dengan cara memperlihatkan dirinya. Nah jadi, yuk kita belajar untuk menghormati, menghargai, mensyukuri setiap momen perjumpaan dengan Tuhan. Yuk teman-teman. Nah lalu, pertanyaan reflektif untuk hari ini ada 3 nih guys. Yang pertama, apa yang kau pelajari tentang Allah hari ini? Lalu yang kedua, apa yang Allah sampaikan kepadamu melalui perikop ini? Dan yang ketiga, bagaimana kamu menerapkan firman Tuhan ini dalam kehidupanmu sehari lepas sehari, di kantor, di rumah, atau dimanapun kamu berada? Seperti biasa teman-teman mau jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian juga boleh banget guys. Jadi segitu aja satu kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kalian dalam doa penutup ya teman-teman. Teman-teman mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah aku untuk bisa menghormati, mensyukuri tiap momen perjumpaanku dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.